Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk berubudiyah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Untuk itu ibu-ibu dan bapak, kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih tentang syukur. Yang minggu petang lah kita jalankan. Kita harus cerdas dalam bersyukur. Salah satunya petang kita lah jalankan, yaitu tanda-tanda orang yang bersyukur. Jadi kita telah jalankan petang bahwa buah dari syukur itu, yang pertama, syukur adalah sifat orang yang beriman. Dalam hadis dijelaskan orang yang beriman itu menakjubkan, karena selama dia berada dalam keadaan nikmat maka dia bersyukur, dan ketika dia ditimpa oleh musibah dia sabar. Itu ulang saja. Yang kedua, dengan syukur datang reda Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat angka 7 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, yardahu, Allah akan meredaimu. Direda Allah itu datang melalui syukur, dan reda Allah itu lebih besar dari surga Allah. Kemudian yang ketiga, syukur itu menyebabkan orang selamat dari azab Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 147 dijelaskan, ma yaf'alullahu yu'azibakum. Allah tidak akan mengazabmu in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Nanti dijelaskan ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah, bahasa seluruh kita ingin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tentang bahagia itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia itu tidak akan dicapai oleh seseorang kecuali melalui iman dan amal saleh, serta iman kepada qada dan qadar, syukur ketika qadar baik, reda ketika qadar buruk. Dikalalah dapat dia beriman, beramal saleh, syukur ketika dapat nikmat, reda ketika dapat musibah, maka orang akan bahagia. Itu jaminan Allah. Maka disitu dijelaskan bahwa orang tidak akan diazab Allah selagi dia bersyukur dan beriman. Sebaliknya, makin kufur nikmat dia, makin zalim dia, makin tinggi azab Allah. Jika ingin mendapatkan rahmat Allah itu syaratnya iman dan syukur. Nan kampe dengan syukur nikmat akan bertambah. Di situ dijelaskan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau umum nan kalimat orang bersyukur dalam surah Ali Imran ayat 145 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sanajzi syakirin,
kami akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Mudah-mudahan, karena doa kajian dulu, kemudian baru tanda-tanda orang bersyukur. Pertama dijelaskan mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Kunan gak barek. Dawa acok na nampak nikmat tu diurang. Nan di diri kita jarang. Tapi kesadaran akan nikmat itu menyebabkan orang telah bersyukur. Maka dalam hadis Muslim dijelaskan, yaitu atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur. Jadi di situ dijelaskan orang bersyukur apanya? Ini adalah rahmat Allah. Orang yang kufur, oh patiklah guru sejak tadi. Kalau orang akan menjual es hanya lah hujan 2 hari. Kalau orang akan menjamu lah hujan 2 hari. Lah kau menurut kufur nikmat. Hanya satu kalimat. Jadi orang yang bersyukur itu mengakui basuh hujan itu rahmat. Di lain pihak ada orang yang ketika hujan ndak pai ke surau batu hari hujan. Masa rahmat Allah nan turun kita terhalang loh untuk pai salat berjamaah. Tapi coba kau untuk ke Manggale, diambil auto, diduin auto pai ke pasar, jo auto. Bawa auto ku ndak pai ke laman surau ketika hari hujan. Pertanyaan kedua tu. Padahal magia pitih pembali auto itu Allah. Apa salahnya auto itu dibawa untuk mensyukuri nikmat Allah? Kok tanpa kita sadari kok. Nah, kemudian nan kedua, tanda orang bersyukur itu adalah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah. Dalam surah Ad-Duha dijelaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang diberikan oleh Rabb engkau, fahaddits, maka sebut-sebutlah, syukurilah. Di menyebut nikmat itu adalah tanda orang bersyukur. Umpama setiap nikmat yang baik itu selalu dibawa ke tempat yang baik, atau setiap nikmat yang baik itu dibawa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dalam salah satu pemahaman lah disebut lah termasuk dalam menyebut nikmat Allah. Atau dulu telah contoh siko, pakailah sesuatu yang terbaik itu setiap kita datang ke masjid, apalagi dalam bentuk pakaian. Dan ketiga, tanda orang bersyukur menunjukkan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan. Petanglah pernah kita jelaskan, makin tinggi nikmat Allah harusnya makin taat orang. Di situ dijelaskan kalau hari Jumat petangko sianan paling dahulu tiba di surau itu orang nan bertakwa. Tandonya bertakwa, makin banyak diterima nikmat Allah, makin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam surah Ali Imran ayat nan ka 123 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kita jelaskan bahasa ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi kan ketika ada desas-desus
baso rombongan Abu Sufyan tertahan di Badar. Maka Abu Lahab dan Abu Jahal menyiapkan pasukan untuk membebaskan Abu Sufyan. Sampai di Badar, rupanya Abu Sufyan lah sampai di Makkah. Tiba Iblis menggaduh fikiran Abu Lahab dan Abu Jahal. Rugi ya wak, lah sejauh tu dari Makkah, kalau tiba di siko balik kosong. Diurangko kan acok tu. Wak lah pai juo pada kosong elok kerajo. Kerajonya kita umumkan perang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ide parangko tak jadi ide Iblis datang. Iblis mengaku sebagai pemuka Badar. Ambo korang tua di siku. Lah tahu bana medan siku. Akhirnya kau umumkanlah perang kepada Nabi Muhammad. Maka santai Iblis. Jadi Iblis bisa menjelma jadi manusia. Nah setelah itu yang terjadi, maka Allah turunkan 3.000 malaikat. Dalam ayat yang lain 5.000 malaikat kepada pasukan Islam. Yang ketika itu pasukan Islam berjumlah 303 orang. Pasukan Quraisy 900 orang. Pasukan Islam orang gai-gai. Pasukan Quraisy orang kue-kue. Secara umum baso nan kue bisa mengalahkan nan gai. Ketika Allah turunkan malaikat ke pasukan Islam, maka Iblis dan kawan-kawan lari tunggang langgang. Kesimpulan dalam ayat itu, baso Allah menyuruh setiap orang yang mendapat nikmat Allah. Nikmat Allah dibantu dalam pasukan Badar. Padahal pasukan Badar itu atau pasukan Islam dan perang di Badar itu untuk menegakkan kalimat Allah. Maka itu pun perlu disyukuri. Bagaimana kalau pemberian Allah itu memang kita terima tiap hari? Seperti apa? Sehat. Lah 50 tahun hidup, kalau di lungguan sakit baru setahun. Kadang-kadang lu cukup setahun lah. Kalau lali 60 tahun hidup, kalau di kecian alunado sehari jua nendak makan. Kecuali puasa. Abaran nikmat Allah kuat. Lah selama tu alunado lo sempat koma. Baran nikmat sehat. Seharusnya itu kita bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan itu buktinya makin taat waknanya. Dan ketaatan itu adalah bentuk syukur. Di lain pihak, ketaatan itu meningkatkan iman. Nah, itu nan katigo. Nan kampe, bagaimana menjadi orang bersyukur? Aku nan amalan lah. Kalau tanda-tandanya tadi adalah yang pertama yaitu tanda-tandanya tadi lah kita jelaskan, yaitu mengakui, menyadari nikmat Allah hendak putih-putih. Yang kedua menyebut-nyebut nikmat Allah. Yang ketiga yaitu syukur dengan taat. Yang keempat bagaimana menjadi orang yang bersyukur. Pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Terutama ke orang tua awak. Nalah menggadangkan awak. Aku nanti agak banyak kok. Yaitu mangko kita harus berterima kasih ke orang tua. Dek, beliau telah membawa awak dalam perut beliau 9 bulan.
Sudah tu beliau lah menyusuan kita 2 tahun dengan telaten mendidik dari ndak pandai manga sampai pandai manga. Demikian pula orang tua laki-laki kita ndak tentu siang, ndak tentu malam, ndak tentu paneh, ndak tentu hujan. Nanti bayang paja alun makan. Nanti bayang baju anak lah ndak do. Nanti bayang paja kok dapat sekolah tinggi. Jadi rasa berterima kasih kepada orang tua itu atau kepada orang yang pernah membantu kita itu adalah cara bersyukur. Tapi kalau tabayang dia anak-anak yang tidak bersyukur, dulu kalau anak sakit ranggai tidak lalu, pikir paja kesehat. Ada anak-anak yang kini apa? Tunggu ranggainya masuk ruang ICU dulu barunya pulang dari Jakarta. Kan santiang. Seharusnya kan ketika baru saja sakit pulang. Jadi ubek pulang kok, ubek bagi ranggai. Dan harus kita sadari ibu-ibu nalah tua-tua, termasuk ambo nalah tua. Nan paling perlu gaik-gaik ko manga berinteraksi jo keluarga dekat. Acok mauta, acok curhat. Aiko kini nang kurang. Anak sibuk jo HP-nyo, rumah sibuk jo menontonnya, anan inya-inya lah manuang sesurang. Tak ada sekolah buat tempat lain. Dulu ketika muda, iyo bana kama sepai badekeng-dekeng. Lah tu, kadang-kadang, oya pak no yo, embokan jelek cucu sawangga, santa kunta suara hari. Tak bagus, tak bagus. Untuk itu kecek Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Yaitu orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, makanya tidak akan berterima kasih kepada Allah. Konan perlu kita kembali sadarkan anak-anak kini, cucu-cucu kita lah jauh di nyora sodake jorang gaek. Apalagi terima kasih. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, di situ dijelaskan man sana'a ilaikum ma'rufan fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum kad kafa'utumu. Luar biasa Pak hadisnya. Barang siapa yang telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu, man sana alaikum ma'rufa, oranglah berbuat ma'ruf kepada wa, maka di situ fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya itu. Bagaimana kita saling balas membalas dalam berbuat baik atau dalam hidup bertetangga, saling hadiah menghadiahi. Umpamanya ibu pergi Jakarta, di Jakarta tu pikir aku tetangga ambo berdua diberikan hadiah, itu Islam. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Biko tetangga awak lo pai, maka dia pun harus berpikir anan ka bisa ambo agiah ke tetanggamu. Andai kata nanda ado nang kedagia, fa illam tajidu ma tukafiuna. Yo dia odurang lain magi dia dewa ndak do nang kedagia. Kuah. Fada'u lahu, maka doakan, banyak mendoakan orang hatta tarau, sehingga engkau lihat annakum kad kafa'utumuhu, bahwa kamu sudah membalas
budi baiknya. Di disikuan anda pedawa, yaitu bagaimana cara bersyukur itu kalau diagih orang agih lono. Kalau ndak donang kedagihan, pa banyak manduan anu. Di gampang, oh ndak donang kedagihan yo, dinyulai kedagihan dah mau ndak doa saja pa banyak kayaknya. Nah, untuk itu di dalam kalimat tadi man sana'a ma'rufan, siapa yang diberikan oleh orang kebaikan, faqala li fa'ili, maka kecian ke orang nama raja tadi, jazakallahu khairan faqad ablagha fi ilna. Jadi dijelekan jazakallah, semoga Allah membalas kebaikanmu. Maka sesungguhnya itu sudah menunjukkan rasa syukur. Ya Wak, tarimu kasih banyak. Kalau bahasa juga orang yang pandai bahasa Arab, jazakallah, semoga engkau dibalas oleh Allah dalam kebaikan. Dan itu tidak diharapkan oleh si pemberi, tapi wajib oleh si penerima. Awak tidak mengharapkan terima kasih orang, tapi ketika menerima pemberian wajib mengucapkan terima kasih atau jazakallahu khairan. Nah, yang kedua, jadi yang pertama kan tadi dijelekan, yaitu senantiasa berterima kasih. Makin tinggi tingkat keterima kasih, makin tinggi tingkat syukur. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Dalam beberapa ayat Allah jadikan wa in ta'uddu nikmat Allah. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya. Dalam surah Luqman dijelaskan, andai kata ado air salawi jadi tinta, batang kayu jadi pensil, tambah batang kayu sebanyak telur, tambah lawit air lawit sebanyak telur, alun cukup untuk menuliskan nikmat Allah. Maka untuk itu Allah di dalam surah An-Nahl, surah nan ke-6 balik, ayat yang perlu kita renungkan, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Itu yang harus kita renung-renungkan. Ketika lahir dulu ibu dan bapa tidak tahu manga-manga awak. Jangan kabalari membalikan badan saya tidak pandai. Ya Bu? Memakai baju lah pandai. Alun. Mencuci muka. Alun. Mengecehan alun pandai. Hanya insting menangis. Bara nikmat Allah. Dari ndak tahu manga-manga. Kok asli kita barangke? Kinilah sabana tahu manga-manga. Dari ndak punyo apa-apa, kinilah punyo sagalanya. Dari ndak pandai berjalan, kinilah pandai berlari. Nah, bara tahun awak menerima nikmat Allah itu. Bara nampak peningkatan nikmat Allah itu dari tahun ke tahun. Maka seharusnya diimbangi dengan ketaatan. Bila ta'lamuna syai'a, mengecek pun tak pandai, membaca pun tak pandai, anan tak jadi tak faham, kinilah sagalanya. Bahkan di kecelo bahasa tianyu raminang, tak kile ikan dalam air, lah tentu jantan barasan tiang itu. Gabak di ulu tanduk, kaujan
cewang di langit tanduk kapan nih? Kilek camin lah kamuko, kilek baliwang lah kaki. Barasan tianyo. Pajanan kemarin ndak tahu manga-manga di Baduang. Nah, ikonan harus kita sadari. Kalau kita inokkan ibu dan bapa, baru terasa nikmat Allah itulah banyak. Akhirnya kesimpulan yaitu kata Allah wa ja'ala lakumus sam'a. Allah fungsikan telinga, pendengaran. Pertanyaan, nan mandangako talingo atau roh? Bakal lama aja. Ko harus didudukan ko. Nan mandangako talingo atau roh? Roh. Bamang ko ndak tarang ngadurang ketika lalu diimbau. Roh no pai. Talingonya tetap jalan kayak sini sehat. Jadi yang sangat perlu disyukuri itu apa? Adanya roh di telinga. Adanya roh di mata. Adanya roh di hati. Maka yang akan menjadi masalah itu apa? Mengapa orang tidak selalu memakaikan telinganya itu mendengar kalam Allah? Kalam Allah. Mengapa orang tidak bisa melihat alam dengan ciptaan Allah yang hebat itu, mendekatkannya ke Allah? Bali bungo ros karate, ros ciptaan orang. Sudah tu kaca lor ros ciptaan Allah. Ibu-ibu nanawi babungo, kini orang kan keranjingan babungo serunya. Deulah pandemi. Barasonyo ros ciptaan Allah. Baalo rasonyo ros ciptaan orang. Ros saja. Demikian. Iko daun kerambia plastik, iko daun kerambia Allah punya. Nampak di situ kemaha agungan Allah. Siapa yang melihat itu? Mata. Dicaliak jo mikroskop, bara alus-alusnya di dalam bunga rosako, cetakan-cetakan. Ada yang timbul, ada yang datar. Padahal dari putih. Anak keluar, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dicaliak lo padi ke sawah, ado kulit no dada. Di antara dada cako ado kulit ari. Kulit ari nan satipi itu bisa membungkui nasi nang kawak makan. Nama rancak kulit arinya dibuang atau kulit arinya dimakan. Harus dimakan kulit ari, tapi ndak putih padi, ndak putih bare. Akhirnya bah dipolis, bah efeknya tinggi tingkat penyakit. Alah sakit biko bali bareh merah, bali bareh tumbuh lasuang. Itu menyadari itu. Hanya sedikit kulit ari bisa membawa usus sehat. Sakit kulit ari. Ndak seluruh orang memahami betul. Atau bali salah, abu dibuang kulit ari no atau dimakan? Dimakan. Di kulit ari itu beo lawak lunak, dibuang kareh. Luar biasa nih Allah. Siapakah yang bisa melihat itu? Yang punya roh di mata, yang roh itu tahu bersyukur.
Jadi mangko Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah itu mangko setiap malam wa baca surah summa surah as-sajdah summa sawahu wa nafaka fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalil sakiti bana ma tashkurun, orang yang mensyukuri nikmat mato, nikmat talingo, nikmat hati. Seluruhnya diagih gratis, sadonya dapat. Kalau nikmat aratu mungkin tak sadonya, nikmat ilmu tak sadonya, tapi nikmat mato, nikmat talingo, nikmat hati seluruhnya. Kemudian wak caliak lo payu wak kasawah luko tangan juang buang-buang selesai berhenti darah. Ya Allah, ana do yang kau agih dia buang-buang. Oh ibu-ibu sedang mau urus bungo di rumah tak cucu nampak lidah buayo lah, tak lidah buayo itu berhenti darah hanya dengan gatah lidah buayo. Siapa yang membuat lidah buayo sedemikian hebat itu? Maka ikulah yang kita angkat ke dalam itu rasa syukur itu. Jangan calian kadang-kadang nan kaciak-kaciak nan sekitar awak ku nampol yang banyak. Ya bu, lidah sakaciak ujuang no, tarasu dinyo, dakek periaman. Paham kau dakek periaman bu? Dek asin, kek periaman mah. Jadi kalau apa-apa mengecek ke ibu besok dakek periaman yo, maklum sila ibu. Yo talonsong membuat garap. Lidah yang sama tahunya namanan pahit, namanan asin. Ayangkan, ya Allah syukur. Lidah tujuh ketika badan sakit pahit dinya sering. Lidah ndak bertukar bagok pahit makanan. Jadi dengan memperhatikan itu wa fi afusikum afala tubsirun ya Allah, maka orang akan melahirkan syukur. Jadi tidak nikmat materi saja doh, tidak nikmat haratu saja doh, tapi nikmat yang ketik-ketik yang selalu berada di sekitar kita yang perlu kita syukuri. Nah untuk itu dijelaskan la'allakum tashkurun. Allah lagi penglihatan, Allah lagi pendengaran, Allah lagi rasu. Rasu ko kini yola agak kurang. Lah mulai terkikis. Kini ko dia awak lama dia awak tambuh cek lain. Kalau dulu lama dia awak K7 di orang aku. Kenapa? Kini orang berpacu mencari materi, sehingga dengan berpacu kok rasu lah mulai hilang. Ambo patang diuji Allah kesabaran. Dulu ketika para ludinya ambo tiok sebentar datang ke rumah. Tak tolong iko patang 10 kalinya lalu di muka ambo ndak donanya po sentiang lupa jago ya cuma. Dulu tiok sebentar tu. Patang 10 kali ambo kerajo nyo lalu di muka ambo putau to cuci to ndak do. Ya sentiang orang dia cuma. Seperti itu rasu tu lah hilang. Ana nampak di sekolah. Awak kadang-kadang menolong orang ko lah bantu malapenan jantan sapi kadang-kadang. Ketika perlu dake, ketika nak perlu labaradui dua mak dak nak menyapu. Apa ini nak kurang? Hati itulah mulai gersang. Ana nampak dia awak wajar Allah ngecekkan afidah, faham, rasu itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Hatiku kan bantu caminan barasia. Sakacik saja kan ecak kabui tarasu sekali. Bantu tu hati itu. Kadang-kadang agak tak capek se tampe se ibu meletakkan galih di urang barasu wajahnya. Nah, kan nampak. Ya bu. Talamu saya menjawab di bawah banyak no. Kau negeri jago dalam rumah tangga tu. Bawa merasakan perasaan pasangan kita.
Bahasa anak merasakan banyak orang gaya mau kalau mau bantu aku. Jadi ia kena budu tadi mengarahkan kita kepada itu. Terbentuk, terbina yang lain-lain hanya karena mengucapkan iya kena budu. Kalau ambo mengecek kareh kurang, mengecek kasar kurang, banyak orang kalau orang mengecek kasar ke ambo ikut nampak lalu. Kau dia awak kadang-kadang kan mengecek ke orang kau bantu lu buat ndak batu saya kau. Ndak bisa. Itu rasa, itu hati. Makin bagus hati seseorang itu, dia makin banyak diam. Tu mangko kata seorang hukama, ibu dan bapak, urangko dicaliak di duo senyo. Gimana bu? Duo senyo. Andai kata lidahnya baik, hatinya baik, inyo menjadi orang yang baik. Andai kata hatinya buruk, lidahnya buruk, dia tidak lebih dari saonggok daging. Saonggok daging. Bukan surang orang, saonggok daging. Dia menentukan orang itu di hati itu. Maka acok kita dengar yaitu Allah ya Nabi. Ketahuilah fil jasadi mudghah, di dalam badan tu ada segumpal daging. Iza salahat, apabila daging tu elok, salaha jasadu kullu, elok daging lain. Wa iza fasadat, kalau daging tu buruk, fasada jasadu kullu, maka buruk daging yang lain, buruk badan seluruhnya. Wahya qalb, dia adalah hati, dia adalah afidah. Ibu bapak zaman, itu nomor 2. Itu yang kita renungkan, direnungkan nikmat nanti go ceko. Nang kampe orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang qanaah. Qanaah ko biasa diterjemahkan orang dengan mencukupkan apa yang dia terima. Untuk itu makin tinggi tingkat qanaah seseorang, makin puas dia dengan nikmat Allah walaupun dia hidup dalam kekurangan. Kalau dia tidak qanaah apa, dia akan tulul amal. Pikir cari beli, cari bali, cari pakai itu. Sehingga hari untuk urusan dengan keluarga berkurang. Hari untuk urusan jo masyarakat berkurang. Apalagi urusan dengan Allah. Kok kisah nyata Bapak? Kisah nyata. Mau dulu pernah tinggal di Bogor. Orang Bogor kok rata-rata kerajo ke Jakarta. Kalau lah azan orang oto ko lah deret-deret di pintu surau di muko komplek. Baru saya sudah baru saya sudah azan subuh, sembahyang di rakaat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo santiang orang gue cuma. Untuk tak kajarinya kalau lambe bana, kalau disko kali 5 malam ini, kalau sempat lo 10 mini antara azan subuh aja ikamat tu talatnya ke Jakarta. Ruginya bara 200.000. Jadi gadang dinyo pitih 200.000 dibanding menunggu waktu salat. Mau pulang kurang kok apa sagadang ko gaji kok joto pribadi banyak anak pokok. Kalau joto cateran lain murah pokok. Iyo kalau salat gak capek lambe sontak banyak. Oh rugi wak. Hanya jo Allah ko bateka-teki. Alhamdulillah apa yang sama kini ko menjadi taat. Taat. Atau dipindahkan oleh Allah ke daerah. Tulus santianya Allah. Sampai di daerah Allah bisa salat teori. Sampai kini. Jadi karena ada hikmahnya. Tapi orang anda ambil hikmah apa? Olah awak orang Jakarta pindah ke daerah. Ndak. Rupanya jo daerah ku nampak dia orang santai karena jo di daerah. Sudah dalam jam-jam sudah ketika antara jam 12 jam 1 kok banyak pegawai-pegawai yang lalu-lalu di surau. Terbayang. Oh ikonan kehidupan. Picu orang anda syukur nikmat. Assalamu. Kok pindah dari Jakarta ke daerah sampai nyokap perbatasan Kalimantan Utara tu Karajo. Tapi nikmat dia sendiri. Orang yang sama. Jadi orang mengambil hikmah itu. Batanya mau sia guru apa? Oh rupanya gurunya adalah doktor. Doktor Daud, ahli pakar hadis tu. Oh jaleh.
ya malik kawasko yaitu akece nabi kun warian takun abun nas, jadilah kamu orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Di lain pihak wakun kanian, jadilah engkau orang yang kana, takun ashkurun nas, maka engkau akan mensyukuri atau manusia yang paling banyak bersyukur. Maka disiko bisa awak kaji lo anan warak ko warak ko bagian dari iya kana budu. Bisa kaji lo anan kanaah ko, kanaah pun bagian dari iya kana budu. Jadi kalau lama masuk kepada iya kana budu apa awak harus jadi orang yang warak. Awak harus menjadi orang yang kanaah. Di iya kana budu menstel kehidupan orang. Mengapa Nabi kok sampai mengatakan ya Bilal, kumandangkan azan, arihna, kami ingin rehat, kami ingin bahagia. Dia orang yang salat itu sebenarnya bahagia. Nah, jadi besok kajian kita salah satu babnya Abu wara. Kok kaji baru-baru saya tidak kaji lama qanaah. Tapi apa? Yaitu kece Nabi, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau menjadi orang yang paling bersyukur. Di ibadah itu terletaknya di wara, syukur itu terletaknya di qanaah. Sebentar, kok bab-bab selanjutnya saja. Yang ketiga, sujud syukur. Ambo pernah mencaliak orang sujud syukur ko setiap sudah semayang. Tidak itu. Sudah semayang, salam ke kiri, salam ke kanan, sujud lama-lama. Tidak situ. Sujud syukur adalah kita bersujud kepada Allah ketika kita diberi nikmat. Tapi yang bertanya, bapak kok syukur? Yo bana khusyuk bana salat ambo santako. Tidak boleh. Tidak dulu do, sudah salat, adonan dulu tuh sudah salat, nyo langsung sujud. Tidak ada. Jadi nan sujud syukur itu apa? Sujud kepada Allah ketika menerima nikmat Allah. Maka di dalam hadis riwayat Abu Daud di situ jelaskan karena Rasulullah SAW dari Abi Bakrah, maka adalah Rasulullah SAW itu dari Abi Bakrah biasanya jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau bersumpuh untuk sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Di sujud apa? Kegembiraan, dapat nikmat, duduk dan bersyukur. Nampak? Di mana saja. Tapi jangan di labuah bikolan tak tahu. Nah, kalau apa-apa nama galeh kan pada dulu tu. Alhamdulillah, sariko jua bali banyak buat ditampe di kada itu tampe salat sunat nan khusus apa ya khusus tak dua syukur sujud situ. Ibu-ibu nan punya usaha di rumah bantu tolong. Bapak-bapak nan pai ke sawah bantu tolong. Banyak dapat padi langsung di situ. Jadi kita wujudkan kehidupan kau untuk apa? Untuk sujud kepada Allah. Sujud apa? Sujud karena Allah memberikan kegembiraan, kelapangan hidup, kesehatan dan lain-lain. Sehat awak, ya alhamdulillah, sujud syukurlah. Sanang hati pajailo, sujud syukurlah. Kan qurrata ayun, kan waktu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Yo menyenangkan anak, bersyukurlah pada Allah. Nah, kemudian nan kampe tanda orang bersyukur itu berzikir. Terlalu kecil di pegadang kecil. Iko zikir ko iyo agak paralu. Ko insyaallah zikir ko nanti kita pelajari agak sebentar lah ibu. Zikir ko bilo berzikir, cara berzikir yang diajarkan Nabi. Tapi kini kita dulu lihat saja yaitu tanda orang bersyukur itu adalah
berzikir. Di situ dijelaskan oleh Nabi, Allahumma ma asbaha bi min ni'mati au bi ahadin man khalaqaka faminka wajadaka. Jadi siapa saja yang berzikir di pagi hari, Allahumma asbaha min ni'matin au bi ahadin min khalaqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ko nak nyonan kita baca satiap pagi. Ada situ artinya, ya Allah, atas nikmat yang engkau berikan hari ini atau yang engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguhnya nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu. Segala pujian dan ucapan syukur untukmu. Maka ia telah memenuhi harinya dengan rasa syukur. Di apabila dibaca ke bu, di zikir pagi, di zikir pagi. Jadi Allahumma man asbahabi min ni'matika au biadin min khalqika faminka wahdah. Jadi di situ dijelaskan la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Maka dia telah memberikan syukur kepada Allah sehari itu. Maka ia telah memenuhi harinya dengan rasa syukur. Barang siapa mengucapkannya pada sore, maka ia telah memenuhi malamnya. Bahkan yang pagi sampai sore. Maka ibu bapak tolong, kau tolong lagi kok. Tolong kok dapat zikir pagi ko lah selesai ketika mandanga kaji ko. Lah selesai zikir pagi serono. Alhamdulillah. Ibu boleh berzikir ketika mendengar kaji, bapak boleh berzikir ketika mendengar kaji. Tidak lama dok. Zikir pagi itu cuma butuh 6 menit saja. Zikir sore butuh 6 menit saja. Tidak dapat bawa bukunya. Ambo tidak zikir pagi Al-Qatani doa. Ambo zikir pagi petang yang ditulis oleh Abdul Qadir Jawas, silakan. Ambo akan memakai buku Albani, silakan. Nan penting pagi ijan sampai tinggal zikir. Sore ijan sampai tinggal zikir sore. Orang namu berzikir pagi sore, itulah orang yang berzikir, orang yang bersyukur. Sudah ibu dan bapak, ambo yakin ibu bapak sudah. Tadi bisa awak kena ngaji. Zikir pagi itu setelah azan subuh sampai matahari terbit. Ya bu. Antara tadi azan dan iqamah berapa jaraknya tadi? 15 menit. Ya 15 menit. 10 ibu pakai 3 menit untuk salat sunat fajar. 2 menit untuk berdoa. 5 menit untuk zikir pagi. Selesai. Para hebat. Waktu 10 menit efektif. Tidak ada waktu manga-manga. Pas masuk orang azan kemari tagak. Siap azan, 2 azan. Salat sunat fajar 3 menit. Berdoa 2 menit. Zikir pagi 5 menit. Sudah itu tamat selesai, sudah salat. Lah boleh. Kenapa? Karena dia sudah masuk waktu subuh. Jadi mana efektifkan waktuku. Kalau tidak, ketika ustaz sedang ngaji, langsung zikir. Jangan tinggal. Kenapa? Itu bukti syukur. Jadi ibu, kalau alun apa, bawa saja buku kecil, zikir pagi sore. Masuk dalam kantong, baca saja, membacalah berzikir Allah. Ya bu, batu nan paralu setiap pagi kambangan lapia. Katibo ndak katibo tamu itu ndak urusan awak. Nan paralu setiap pagi kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menjaga keselamatan kita sampai sore. Setiap sore kita bersyukur pada Allah, Allah akan menjaga keselamatan kita sampai pagi besok. Nah, iko. Dan untuk itu dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 di situ auzubillahi minasyaitonir rajim wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Terlalu kecil.
Dia Al-Kahf 5, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah menghamilinya atau hamil dalam kondisi sangat latih, kurhan. Wa wada'athu kurhan, melahirkan basa buang angok. Tu duo parasen ibu-ibu, cie panek hamil, latih hamil, cie melahirkan dalam kondisi yang sangat sakit. Soalnya pak kalau lihat istrinya melahirkan sadarnya, oh payah lebih nih yang bawa ke masjid. Anak-anak kalau sadarnya lah jadi ibu, yo ndak bisa nyo, oh mama lah tu, oh mama kamu sayangkan. Tapi ibu-ibu anak-anak ndak sadar apa? Mama cucu mama lah layak bawa kerajo, celian cucu ti. Ah tu ndak sadar tadi, ndak bersyukur tadi itu. Bara sakit malayan anak dulu, lah layan lu anak gini. Aku jadi pembantu ranggai wala tu. Bon celiak kawan-kawan ambon jadi pembantu yulah ande angku lah itu. Batu. Bara payahnya dulu ama awak malayan awak. Gara-gara itu sambayangnya kadang-kadang kurang bagai. Kadang-kadang awak sedang makan paja beol bakaja lu mencuci, mencebuan paja dulu. Entah tak makan gaya beol paja. Tapi anak lagi itu awak, mama, cucu mama lain, tolong kemari. Tinggalan saya papa di kampung. Alah dua kan itu. Dia anak nampak di siku ibu, yaitu mak ibu nano ijan sampai amak waktu mau urus anak wak lu, itu intinya. Kok mancalian bulia tapi nan full jangan. Batu ibadah beliau, pitih beliau, tanago beliau lah habis menggadang awak. Kurang ibadah beliau dulu. Nah kini tua-tua kau bahasa anangan beliau untuk menyelesaikan hidup beliau. Tapi rancak lo anak jangan makwak pada orang lain kayak kau. Jadi orang lain sebagai pekerjanya, amak awak sebagai pengawas, bukan amak awak yang bekerja. Ah kalau tidak bisa, awak bana berhenti kerajo. Oh udah tidak ada orang kemurus pajak, udah kerajo, ambo di rumah. Bentuk tu. Jadi yang kita cari nikmat hidup, yang kita cari bahagia. Bahagia itu ada dengan syukur. Ah jadi besok awak mulai kajian kau dari Al-Ahqaf 5 balik. Di situ melahirkan anak lo menyusuan 30 bulan. Di situ ada satu pendapat nanti hamil termuda 6 bulan. Jadi kalau ada istri kita hamil 6 bulan, lahir anak, jangan berpikir, pikir usia lo nyokong. Hamil terpendek itu menurut Al-Quran 6 bulan. Jadi 6 bulan hamil, anak bisa lahir dengan sempurna dan jangan curiga. Kok sumerukum salasun 30 bulan melahirkan hamil tambah menyusui. Kok kaji kita minggu ke muka. Kita akhiri dulu dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita inti kaji apa? Pertama, mari saling mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kesimpulan kaji, renungkanlah nikmat Allah yang telah banyak kita terima. Yang ketiga, hiduplah dengan qanaah. Yang keempat, sujud syukur. Yang kelima, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.